Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Maureen Hakim dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan meresensi novel karya Iva Ariko yang berjudul Caramel Macchiato. Novel ini diterbitkan tahun 2016 dan memiliki 167 halaman. Novel ini diterbitkan oleh Iqda Heni dan Dila Maretihaksari. Salsabila Keza, perempuan yang sangat menyukai kopi. Itu yang saya tahu di dalam novel ini. Di dalam novel ini, Kezia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ya, tentunya Kezia punya kakak, dan kakaknya itu perempuan bernama Tasya. Sayangnya Tasya ini sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Kezia juga mempunyai boyfriend. Ya, dia bernama Davian. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama. Sampai suatu ketika Davian mengungkapkan perasaannya pada Kezia. Dan saat itu juga Kezia belum bisa menjawab atau membalas perasaan Davian. Ya, sekitar 3 bulan lamanya setelah kejadian itu, Davian jadi mengacukan Kezia dimanapun mereka bertemu, mau itu di kantin, di perpus, halaman sekolah, maupun di kelas. Ya, mereka sekelas. Mereka sekelas karena dia satu sekolah. Sampai suatu ketika Kezia itu bermimpi kalau Davian itu menyatakan perasaannya pada sahabatnya Kezia, yaitu Rika. Rika adalah sahabat Kezia. Entah kenapa Kezia bermimpi seperti itu. Bermimpi bahwa Davian menembak dan menyatakan perasaannya kepada Rika, sahabatnya Kezia. Dan di situ Kezia mencoba untuk melupakan Davian. Sampai suatu ketika Kezia sedang berada di cafe High Five, cafe yang sering dikunjungi oleh Kezia. Cafe High Five itu sendiri adalah tempat ketenangan sih ya menurut dia. Tempat ketenangan untuk Kezia. Kezia sedang minum caramel macchiato-nya. Tiba-tiba Kezia kehilangan handphone. Ya, handphonenya itu ternyata ada yang menemukannya. Orang yang menemukannya adalah Herjuno. Saat Kezia berada di cafe High Five itu, Kezia merasa kehilangan handphonenya. Sampai dia baru ingat bahwa handphonenya pasti jatuh di perpus tadi. Karena sebelum dia ke cafe High Five, dia sempat ke perpus untuk membaca buku. Membaca buku adalah salah satu hobinya Kezia sih. Dan tiba-tiba saat Kezia mencoba mencari handphonenya di dalam tas, tidak menemukan. Tiba-tiba ada yang menyodorkan handphone dia. Orang itu bernama Herjuno. Herjuno juga satu sekolah sama Kezia. Dan kalian tahu, Herjuno itu sepupuan sama Davian. Wah, menarik banget kan? Ya, dan Herjuno ini tipe yang menurut saya romantis dan mempunyai karakter sendiri sih ya. Karena selama ini Kezia menerima sepucuk surat warna biru laut. Dan tahu nggak siapa yang ngirimin itu? Ternyata itu Herjuno yang ngirimin. Herjuno itu sudah lama menyukai Kezia. Jauh sebelum Kezia
berjauhan dengan Davian. Herjuno ini tipe orang yang berjuang sih untuk mendapatkan cintanya. Karena menurut saya Herjuno ini benar-benar romantis. Sampai-sampai waktu itu dia mengirimkan surat berwarna biru laut itu dengan gelang berwarna merah muda dan biru laut, dan mempunyai bandolan itu bintang. Dan di situ Kezia benar-benar suka sama gelang itu, dan itu langsung dipakai. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Herjuno itu berhasil mendekati Kezia, menemani Kezia, mencoba untuk membantu Kezia melupakan Davian, sampai suatu ketika mereka berjanji, mereka berjanjian untuk pergi ke perpustakaan nasional. Dan kalian tahu, saat Herjuno menjemput Kezia di rumahnya, ternyata Kezia memakai baju yang sama Herjuno. Karakter film kartun. Kezia memakai kaos bergambar SpongeBob, sementara Herjuno memakai kaos bergambar Patrick. Dan itu serasi banget, couple glass banget sih. Karena menurut saya itu mereka nggak janjian, tiba-tiba dipertemukan pakai baju kayak gitu. Wow banget, itu ya suatu kesan terbaik sih. Saat mereka berada di perpus, mereka mencoba buat mengasihkan acara mereka. Herjuno memegang tangannya Kezia dan menuliskan sesuatu di dalam tangan Kezia. Ternyata itu adalah tanda tangan Herjuno. Kezia bingung karena menurutnya buat apa sih tanda tangan ini? Dan kata Herjuno, dia pengen ngebahagiain. Ya pokoknya kayak gitu deh. Mereka sangat terasi, dan menurut saya sih Kezia benar-benar sudah bisa melupakan Davian. Sampai suatu ketika Kezia ulang tahun, Kezia itu dikasih surprise oleh Davian dan Rika. Dan kalian tahu, Davian di situ mengajak Kezia untuk lari pagi. Saat mereka lari pagi, Davian mencoba mengungkapkan lagi perasaannya, karena menurut diri Davian itu Davian sangat munafik, naif, dan jual mahal. Sebenarnya itu Davian masih sayang sama Kezia, masih memiliki perasaan yang sama pada Kezia. Mengapa Davian melakukan itu kepada Kezia? Ya karena Davian malu lah, gengsi. Setelah itu Davian mengungkapkan, tapi Kezia susah untuk menerimanya, karena ya pasti udah ada orang lain dalam hatinya, yaitu Herjuno. Saat Davian mengungkapkan perasaan kepada Kezia, hati Kezia itu memikirkan Herjuno. Karena menurutnya perasaan untuk Davian itu udah gak ada lagi. Dan entah untuk siapa perasaan itu, tapi Kezia tetap memikirkan Herjuno. Sampai suatu ketika, dan pada malam ulang tahunnya Kezia sudah ada janji
dengan Herjuno. Herjuno ingin mengungkapkan semua perasaannya, dan Herjuno ingin memberitahukan bahwa yang mengirim surat berwarna biru laut itu adalah dia sendiri. Herjuno ingin jujur semuanya malam itu. Sampai suatu ketika Herjuno itu menjemput Kezia di rumahnya. Kezia malam itu sangat cantik menurut Herjuno. Dan Kezia itu diajak ke restoran milik mamanya Herjuno. Mulai dari situ Herjuno mengungkapkan semua perasaannya, dan Herjuno mulai menceritakan sedikit tentang keluarganya. Di situ Kezia menangis karena menurutnya perasaan itu buat Herjuno, bukan buat Davian. Kezia menyesal karena sudah menerima kembali Davian di dalam hidupnya. Padahal Kezia benar-benar tidak punya perasaan apa-apa lagi sama Davian. Kezia merasa bersalah sama Herjuno dan juga Davian. Sampai Herjuno mencoba untuk mengungkapkan dan mencoba untuk melamar Kezia. Kezia menolaknya. Herjuno bingung kenapa ia menolaknya. Ya, akhirnya Kezia bilang bahwa Kezia sudah menerima kembali Davian, karena Davian itu ingin merubah semuanya, ingin memulai semuanya dari nol lagi. Di situ Herjuno merasa sakit hati yang tidak pernah Herjuno rasakan sebelumnya. Sampai di situ Herjuno mengantarkan Kezia pulang, dan Kezia menangis. Kezia meminta maaf pada Herjuno. Sampai suatu ketika setelah pulang mengantarkan Kezia, Herjuno pulang, dan Kezia itu bertemu sama Davian. Ternyata Davian melihat semuanya. Davian melihat dari Herjuno memeluknya, menangis, dan mencoba mengungkapkan perasaannya lagi. Tapi Kezia tidak menjawabnya karena satu alasan, Davian. Dia tidak mau mengecewakan Davian lagi, walaupun dia tahu perasaan Kezia ini bukan untuknya. Di situ Kezia bertemu dengan Davian. Davian menghampiri Kezia. Davian bilang Davian sudah melihat semuanya. Davian sudah melihat apa yang telah terjadi, dan Davian sudah tahu alasannya kenapa Kezia tidak bisa malam itu diajak keluar oleh Davian. Sampai malam itu Davian memutuskan Kezia, dan benar double sih ya sakit hatinya, karena dia berusaha buat melindungi, buat tidak menyakiti siapapun, tiba-tiba dia yang tersakiti. Setelah beberapa minggu lamanya, Kezia menepati janjinya untuk datang ke suatu rumah sakit penderita kanker. Saat itu mereka berjanjian agar ketemu di sana. Tapi beberapa jam setelah Kezia sampai di sana, Kezia tidak melihat Herjuno. Herjuno kemana ya? Menurut Kezia. Lalu Kezia mencoba untuk menghubungi Herjuno, tapi tidak ada jawaban, walaupun teleponnya nyambung. Tiba-tiba ada telepon masuk
Kezia lalu mengangkatnya. Dan ternyata itu bukan Herjuno, itu adalah Aji. Aji memberitahu Kezia bahwa Herjuno itu kecelakaan. Dan Herjuno koma. Setelah mendapat kabar itu, Kezia langsung buru-buru ke rumah sakit, ke ruang ICU. Dan di situ sudah ada Davian, Aji, kedua sepupunya, dan mamahnya Herjuno. Kezia lemas ketika karena melihat keadaan Herjuno berbaring, lemah, kaku, gak berdaya, dan sudah banyak alat-alat yang ada di tubuhnya. Kezia mencoba untuk mengungkapkan perasaannya bahwa dia juga mencintai Herjuno dan tidak mencintai Davian. Dan di situ saya sebenarnya sih agak gak nyambung ya sama akhir ceritanya. Situ Herjuno meninggal dunia. Tapi di situ Aji menyerahkan kotak berwarna biru laut dan isinya itu adalah kalung. Berbandol apa ya? Lumba-lumba berwarna biru laut juga. Itu adalah kado. Itu kado buat Kezia dari Herjuno. Katanya Kezia itu mempunyai anting yang berbandol sama kalung itu, makanya dia memberikan itu. Dan di situ tiba-tiba di akhir cerita Herjuno itu udah nikah sama Kezia. Dan itu benar-benar wow banget sih ya, kejutan. Walaupun agak gak nyambung, tapi suatu kejutan banget menurut gue. Dan di situ Herjuno tiba-tiba menikah dan ternyata Kezia itu menjadi pengarang buku ini. Pokoknya di sini menurut gue kekurangan dari novel ini ya alur cerita endingnya itu menurut saya sih kurang agak nyambung ya. Walaupun wow banget kejutannya, tapi ya oke lah. Dan kelebihan novel ini, covernya bagus, alur ceritanya lumayan lah, dan benar-benar gue baper abis bacanya, gila. Dan kata-kata yang ada di dalam pikiran saya adalah cewek itu akan lebih cantik. Dan kata-kata yang selalu saya ingat dalam novel ini, cewek itu berlipat-lipat lebih cantik kalau mereka tersenyum. Karamel macchiato bikin gue baper abis.